Hai, perkenalkan nama saya Anci Brian, saya Prodi IPA NIM 210101189. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar listrik dengan mata kuliah teori belajar yang dibina oleh Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bantulah subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama itu pengertiannya, kedua tokoh-tokohnya, ketiga kelebihan dan kelemahannya, keempat implikasinya dalam pembelajaran, kelima kesimpulan dan sarannya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar heuristik, yaitu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebab akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman yang baru. Dengan kata lain, teori ini berorientasi pada perilaku yang sangat lebih baik. Hidup belajar heuristik ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut Robert pada tahun 2014, peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Contohnya seperti peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia bisa menunjukkan kemampuan membaca dengan baik. Terus heuristik ini juga mengamati stimulus dengan respon. Untuk itu, setiap materi atau perilaku yang ditunjukkan oleh guru disebut stimulus dan respon. Tindakan yang ditunjukkan oleh peserta didik atau tindakan disebut respon. Rangkaian perilaku tersebut sangat harus dapat diamati dan dapat diukur. Heuristik ini sangat mengedepankan aspek pengukuran, karena dengan melakukan pengukuran maka setiap hal yang terkait perubahan tingkah laku dapat dilihat dan dinilai. Yang kedua, saya akan membahas tentang tokoh-tokohnya. Yang pertama itu adalah menurut Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Dia mengatakan bahwa seorang tokoh aliran heuristik yang datang sesudah teori yang menurutnya bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus ini dan respon yang dimaksud haruslah berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi dan dapat diukur. Yang kedua, menurut Bruce Rodriguez Skinner pada tahun 1904 sampai 1990, dia mengatakan bahwa adalah hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkupnya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Yang ketiga, Edwin Gunter yang mengatakan tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku baik diubah menjadi buruk dan sebaliknya, atau tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Nah, terus kelebihan dan kelemahan teori ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang kelebihannya yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembacaan. Yang dimaksud adalah dengan pembimbingan yang diberikan secara terus-menerus dan membuat peserta didik itu memahami sehingga mereka dapat menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail, yaitu proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat dengan banyaknya yang diberikan, diharapkan peserta didik dapat memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajaran. Yang ketiga, membangun konsentrasi pemikiran. Yang dimaksud adalah penguatan ini akan memberi siswa untuk memperkuatkan munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah sifatnya. Setelah itu, yang keempat, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kelima, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konsisten, tidak kreatif, dan tidak berpikir.
membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik diuangkan. Jadi juga ada saya membahas tentang kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama adalah pembelajar siswa yang berpusat pada guru atau teacher control yang bersifat mandatory, yang berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan guru dan menghafalkan apa yang diberikan. Yang ketiga, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Keempat, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengajukan ulangan antara stimulus dan respon, yang tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang implikasinya dalam suatu proses pembelajaran, yaitu implikasi teori belajar berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sangat bergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan sarana prasarana. Pembelajaran yang tersedia di sekolah, pembelajaran dengan teori belajar biostrik memandang pengetahuan merupakan suatu objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Belajar diasumsikan pengetahuan untuk peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan untuk dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang diterima dalam proses pembelajaran itu. Dan dalam pembelajaran ini menggunakan pendekatan teori belajar biostrik, upaya pembiasaan dan mengedepankan disiplin sangat diutamakan. Hal ini menjadi inti dari proses pembelajaran, sehingga pembelajaran cenderung dikaitkan dengan menegakkan disiplin. Ketidakmampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dianggap sebagai sebuah kesalahan yang perlu mendapatkan hukuman. Sebaliknya, kemampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dengan baik dikatakan sebagai perilaku yang baik dan perlu mendapatkan hukuman. Tujuan pembelajaran ini yaitu ditekankan pada keberhasilan dan menambahkan pengetahuan, dan peserta didik harus menunjukkan pencapaian hasil belajar dan bentuk menyusun laporan, kuis atau tes. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini dengan menggunakan teori belajar basic ini diutamakan pada era revolusi pada 4.0 atau era digital. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan media-media teknologi seperti dengan menggunakan PowerPoint dan multimedia ataupun berbagai lain. Penggunaan media ini dapat membantu guru dan siswa untuk mencapai pesan secara rinci dan efektif. Di sini juga saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari teori belajar biostrik, yaitu salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, bioforisme ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam satu proses belajar. Menurut teori ini, peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Respek yang bisa memberikan respon kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Aplikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran tersedia. Tujuan pembelajaran ini adalah menekankan pada penambahan untuk pengetahuan, sedangkan belajar sebagai mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini dengan menggunakan teori belajar biostrik terutama pada era revolusi 4.0. Saran yang saya di sini juga saya akan menyampaikan sarannya, yaitu kita sebagai calon pendidik hendaknya kita mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan aktif atau efektif, lalu menerapkan metode dan teori yang tepat sehingga proses pembelajaran mengajar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik atau guru, hendaknya kita mempelajari teori-teori pembelajaran yang ada
agar kita mampu mendapatkan kecocokan dalam metode pengajaran yang sangat tepat. Jadi intinya ini bioheuristik ini teori belajar yang berkaitan dengan interaksi stimulus dan respon. Itu bagaimana siswa dapat merespon apa yang diberikan oleh gurunya atau pengajar tersebut. Jadi ini sangat penting jika kita sebagai calon guru, baik pun guru, agar dapat memahami ini. Demikian penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan dari teori belajar ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang, shalom.